shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
Bapak Ibu? Haleluya. Kita bersyukur di hari ini, hari yang bersuka cita, kita bisa kembali datang, berkumpul bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Baik di minggu ini bahkan yang sudah kami lalui sepanjang hidup kami percaya semua pertolongan Tuhan, semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami sehingga kisah kami bisa melewati semuanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, saat ini juga Tuhan kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami memberikan segenap hidup kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Dan biarlah Bapa yang baik Tuhan berkuasa atas ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan Yesus kami puja. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ditinggikan
Kudus yang baik. Haleluya Tuhan, kami mau sembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi kami mau memuji Tuhan. Haleluya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan Yesus penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, amin Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi kita katakan sembah dan puji. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, oh penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Seperti pujian kita semua yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita semua mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
sama-sama katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Angkat tanganmu, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian. Amin. Oh Yesus, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya masih semangat memuji nama Tuhan? Masih kuat berdiri, amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberikan kekuatan yang luar biasa untuk memuji nama Tuhan. Satu pujian lagi kita naikkan bagi Tuhan. Kita katakan ini tahun pembebasan, tahun Yobel. Haleluya Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama kita katakan ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan.
Sebentar kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Inti ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu semuanya, saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita, untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan, berserah kepada Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya saat ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dan sudah mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memakai hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih hari ini untuk boleh memberkati kami semua. Biarlah isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat.
pujian ini sama-sama dengan lembut. Kita katakan di hadapan Tuhan, aku berserah dengan sungguh-sungguh. Aku berserah. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa yang baik. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami berserah untuk setiap rancangan Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus Tuhan Yesus pimpin kami. Amin. Aku berserah Tuhan. Aku berserah Yesus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku kepadamu Juru Selamat kami berserah. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh, kepadamu Juru Selamat. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Kami tidak mampu Bapa berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan kabar baik firman-Mu yang begitu luar biasa. Karena itulah kekuatan bagi setiap kami. Bapa, ini hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa jika bukan Tuhan yang membukakan menyingkapkan segala rahasia-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang ambil alih seluruh hidup hamba-Mu ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar isi hati Tuhan yang hamba sampaikan buat kami semuanya Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan kabar baik ini. Dan hati kami siap dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Kristus. Haleluya. Umat pilihan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yang di rumah juga di sini. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Apalagi Pak Gembala kita lagi pulang kampung Kebun Abasogit, luar biasa. Wajah kemuliaan Tuhan ada terlihat dalam wajah Pak Gembala kita ya, luar biasa ya, sama Ibu juga. Waduh luar biasa. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama mau belajar bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dipilih menjadi anaknya, dipilih menjadi hamba yang setia, dipilih menjadi penyampai kabar baik. Ya, kita akan belajar firman Tuhan sehingga kita diperlengkapi dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Kita akan buka Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 21. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 21 dengan perikop nasihat
dalam menghadapi pengajar yang sesat. Kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan di ayat yang genap. Bapak Ibu yang di sini juga sama yang di rumah di ayat yang ganjil. Ya, kita akan mulai baca. 1, 2, 3. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omong yang kosong dan yang tak suci, hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Plinius dan Piletus, Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ay- Yang percaya katakan amin, haleluya. Ini surat Paulus kepada Timotius, menasihatkan dia. Banyak pengajar-pengajar palsu, ya. Jadi saya ambil tema di sini buat kita hari ini, ciri-ciri orang yang mengenal pribadi Yesus, ya. Ciri-ciri orang yang mengenal pribadi Yesus. Yang pertama tadi di ayat 14 berkata begini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Kalau itu Alkitab saudara, tolong garis bawahi kata mereka bersilat kata. Ya, mereka bersilat kata. Karena apa? Kebanyakan orang sakit hati karena banyak perkataan-perkataan yang salah. Perkataan-perkataan yang tidak benar membuat orang akan jauh daripada kita. Ya. Perkataan bisa membuat orang diberkati. Perkataan juga bisa membuat orang menjadi sakit hati. Ya, benar ya? Jika kita memperkatakan perkataan berkat, maka orang itu akan diberkati. Kalau kita memperkatakan perkataan kutuk, maka dia akan terkutuk. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Kalau kita mau orang datang kepada kita, jauhkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Amin. Saya ulang lagi sekali lagi. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Ya, agar jangan mereka bersilat kata, karena itu sama sekali tidak berguna.
Kalau kita bahas firman Tuhan dengan adu argumen, mempermasalahkan yang tidak perlu, itu menghabiskan waktu, tidak ada gunanya. Ya, ada sebuah pokok bahasan, tapi itu diputar balikan sehingga orang hanya menginginkan apa yang dia inginkan. Itu hal-hal yang membuat sia-sia, hal yang sia-sia. Jadi dikatakan nasihat Paulus begini kepada Timotius, malah mengejar orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tadi dinasihatkan, jangan gunakan kata-kata hanya untuk bersilat kata, hanya untuk adu argumen, untuk bicarakan tentang firman Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Memperkatakan perkataan firman. Ya, firman tentang kebenaran Tuhan. Karena sang firman itu adalah pribadi Yesus. Dulu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, banyak dibahas tuh namanya ada hyper grace. Oh itu lagi booming semua. Dipermasalahkan macam-macam lah, sampai para pendeta bahkan gereja-gereja hampir ada perpecahan. Sepertinya nggak perlu itu dipermasalahkan tentang hyper. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya, kan mengenai hyper grace. Grace kasih karunia, hyper yang luar biasa. Ini kalau bahasa Inggris hyper luar biasa ya, hebat, dahsyat. Kalau kasih karunia Tuhan tidak hyper, dia tidak akan datang ke dunia ini, enggak mau menjadi sama dengan saudara dan saya. Kalau bukan hyper kasih Tuhan itu, tidak ada penyelamatan bagi saudara dan saya. Tapi karena begitu besar atau hyper kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar, kasih Tuhan memang hyper. Percaya Bapak Ibu? Bagaimana mungkin seorang manusia atau seorang Tuhan yang dia layaknya di sorga tidak berdosa dijadikan berdosa karena saya yang hina ini yang melakukan dosa? Berarti benar, kasih Bapa itu hyper. Kalau saya bilang dahsyat, luar biasa, itu begitu luar biasanya Tuhan kita. Jadi jangan dipermasalahkan dengan hanya kata-kata yang kecil membuat perpecahan gereja. Banyak hal, bahkan dulu, waduh sampai gembala-gembala, aduh saya lihat gembala saya dulu bermasalah dengan itu. Jadi akhirnya nggak temenan lagi. Hanya ini diingat ke sini, bersilat kata dengan kata-kata yang kecil membuat perpecahan bagi gereja. Yang beruntung siapa? Ada orang yang beruntung. Yang membuat buku tentu. Dibuat bukunya, laris bukunya, pecah gereja. Hati-hati, ini nasihat Paulus kepada Timotius. Bersilat kata dengan kata yang kecil membuat perpecahan. Jadi hati-hati. Ini diingatkan buat saudara dan saya. Kalau kita mengerti datang kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian, pemahaman tentang firman ini. Cukup. Jangan dibawa jadi permasalahan. Jangan jadi dia domba. Apalagi orang-orang kita, orang-orang Batak. Wah itu kekeh banget, nggak bisa. Kalau itu, iya itu. Nggak mau. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua di sini katakan di ayat yang 16. Tetapi hindarilah yang omong yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Diingatkan lagi. Hindarilah omong kosong.
Enak gak kalau omong kosong? Kalau bahasa kerennya itu pembual. Orang Batak itu istilahnya tuh, kau pembual banget kau katanya. Kalau bahasa Indonesia apa pembual? Omong kosong ya. Orang Batak bilang pembual. Kalau dikata pembual tuh satu pun katanya nggak dipercaya itu. Pembual kau katanya. Kalau dikata pembual tuh nggak diakuin itu, nggak ada temannya itu. Nah, jadi katakan di sini, tetapi hindarilah omong yang kosong dan yang tak suci. Ditambah lagi yang tidak suci, berarti kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Ya, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Wow. Jadi perkataan omong kosong itu membuat seperti penyakit apa? Kanker, cepat merebak, menyasar ke segala penjuru. Ada saudara di sini punya keluarga yang cancer, jangan deh kalau bisa, jangan. Saya dulu punya Bu Gembala ya, mungkin Pak Gembala kita juga tahu itu. Dia ketika udah mulai cancer payudara, aduh kasihan banget, kasihan sekali. Cepat banget merambatnya. Saya lihat pernah waktu itu kita berdoa bagaimana dia menderitanya. Waduh Tuhan, jangan adalah di antara kita yang kenyang apapun, penyakit apapun. Menderita sekali. Dikatakan di sini seperti penyakit kanker. Berarti mematikan. Perkataan omong kosong, bersilat kata adalah perbuatan yang mematikan Bapak Ibu. Jadi jangan ada omong kosong, perkatakan firman kebenaran Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, ada keselamatan, ada kekuatan, ada kemenangan. Karena di dalam firman kebenaran ada kekuatan bagi kita, amin, ada harapan. Amin Bapak Ibu ya. Jauhi perkataan kosong. Jauhin bersilat kata. Tapi nyatakanlah kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Kalau saya ambil tadi sini, jujur dalam perkataan. Ketika kita jujur menyatakan sesuatu, ya, kita bisa dipercaya dimanapun. Kalau udah kebanyakan bohongnya, wow, itu repot. Apapun pekerjaannya bohong. Dimanapun dia selalu bohong. Sekarang kan apalagi banyak handphone, banyak orang jadi dibohong. Contoh nih ya, kayak tadi nih. Udah di mana Pak katanya? Udah di jalan, masih di rumah baru mandi. Udah bohong. Padahal udah nungguin, gimana udah di mana Pak? Mas, udah di jalan, udah dekat, sebentar lagi udah nyampe. Nah, jadi hal-hal kecil pun kita mulai. Ya kalau memang kita sudah di rumah, tunggu Pak ya sebentar ya, aku agak telat, tolong persiapkan dulu. Jangan bilang, udah di jalan, tunggu-tunggu, jadi nggak ada yang benerin. Satu hal yang kecil, contoh yang kayak kita di sini. Kalau Pak Gembala tanya, Pak Dimin, udah di mana? Iya Pak. Udah di Senen, masih di rumah. Artinya ada yang perlu tadi disuruh mau saya kerjakan. Karena saya katakan saya di Senen, mungkin sebentar lagi nyampe, paling 10 menit lagi nyampe. Enggak ada yang ngerjakan. Apa yang terjadi? Bisa bermasalah dalam ibadah kita. Jadi hal-hal kecil pun jangan berbohong. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, pekerjaan si iblis. Amin ya. Agak berat. Agak berat ya. Kayaknya untuk melepaskan kebohongan agak berat. Bohong-bohong dikit gak apa-apa. Tidak bisa kompromi. Kata Tuhan gak bisa kompromi. Kalau iya iyalah. Ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang nyahut. Berarti masih Gimana ya? Bisa enggak ya? Ya katakan bisa. Yang membuat keputusan bukan kita di sini, kita sendiri. Kalau kita akan iya. Biasa akan ambil komitmen. Kalau iya enggak gitu loh. Amin ya. Ya, coba kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat 2.
Satu orang boleh bacakan 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, dikatakan yang diberitakan apa? Firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Oh, diingatkan lagi. Kalau salah kamu salah, tapi tegur dengan kasih. Ya, tegur dengan kasih. Contoh, kalau saya salah di gereja ini, saya melakukan kesalahan, datang Pak Gembala, dia panggil saya. Pak Demin, datang di kantor, ada perlu saya bicarakan. Kita bicara. Kalau nggak mempan juga bicara 4 mata, panggil penatua yang lain. Bicarakan. Ketika kita sudah bicarakan hal itu, ada masukan-masukan dan pasti ada jalan keluar. Jangan coba-coba menegur seseorang yang salah di depan mimbar. Ini akan membuat perpecahan dalam tubuh gereja. Kalau kita sudah menegur di mimbar, karena saya mengalami hal tersebut, makanya saya perkatakan itu. Ketika ada kesalahan orang lain di mimbar, kita tegur. Bagaimana perasaan ibu? Mimbar ini bukan untuk mengusik kesalahan orang lain. Di sini adalah kabar baik firman Tuhan yang disampaikan untuk mengingatkan kita tentang Dia yang begitu baik dan luar biasa. Itu firman. Di mimbar ini adalah tentang firman Tuhan. Banyak gereja-gereja sekarang, ketika dia nggak enak sama pengerja-pengerja, tegur langsung, to the point. Tapi nasihat Paulus, panggil dia, bicarakan dengan kasih, tegur dengan kasih. Itu baru namanya pelayan Kristus. Jangan terlalu tegang ya, karena kita mau berbagi ini. Kenapa? Biar maju gereja kita. Jujur aja, karena saya memang ada 3 kali saya pindah gereja, bukan karena kemauan saya. Jujur, ini sharing aja, kita nggak apa-apa ya. Ini kan mimbar, saya juga berbagi pengalaman bagaimana pengerja Tuhan ya. Jujur saya nggak sakit hati, tapi ketika gembala itu tidak menginginkan saya, mungkin ada tanda kutip dari saya. Itu membuat saya, ya nggak apa-apa buat saya. Saya juga datang untuk melayani kok, bukan cari keuntungan. Kita semua di sini, gereja ini bukan cari keuntungan, ingat. Di sini kita pelayan-pelayan Kristus yang dipercaya oleh Tuhan, bukan cari keuntungan. Di sini kita berkorban. Korban bukan berarti kamu sakit hati, enggak. Kamu korban waktu, korban pikiran. Untuk apa? Karena kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan bagi saudara dan saya. Jadi ini bukan suatu penderitaan. Memang batin kita memang merasa sakit. Tapi kita Tuhan kasih suatu kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memang korban waktu. Iya. Itulah namanya pikul salib. Pikul salib. Kamu harus lepas dari zona amanmu. Yang tadinya kamu bisa main game di rumah, nonton apa segala macam, bisa jalan-jalan, tapi kita harus ada di sini. Mungkin kamu ada bensinmu 10.000, tapi bandingkan dengan kasih Tuhan. Berapa ratus miliar duit kalau kau punya napas harus pakai oksigen. Coba. Ini agak sedikit ya, itu membuat kita dewasa ya.
Kata firman Tuhan, kalau orang dewasa firman jangan dikasih susu lagi. Harus firman yang gak keras sedikit untuk kita dewasa. Kau bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hanya begitu? Tidak. Lakukan tugasmu. Apa talenta yang Tuhan kasih? Jadi WL, siap maju ke depan. Pemusik, siap. Belajar. Enggak langsung spontan kau pintar, enggak. Saya juga demikian. Sedangkan udah belajar aja kita masih ada kurang. Apalagi kita nggak belajar. Ini luar biasa loh. Ini mimbar luar biasa loh. Hadirat Tuhan, jangan anggap enteng. Ketika saudara dipakai di sini, saudara itu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah main-main kalau di mimbar. Serius. Kita kau dipercaya ke sini. Kamu sebagai orang yang dipilih Tuhan harus rendah hati. Rendah hati. Jangan ketika kau udah bisa sedikit kau sombong. Enggak, jangan. Itu semuanya daripada Tuhan. Ya. Ingat. Tuhan begitu baik bagi kita. Mestinya Tuhan apa yang kulakukan buat kemuliaan bagi namamu? Jawabannya, kau sudah di sini. Lakukan yang terbaik. Amin ya. Amin ya. Iya. Itu dong biar kita sama-sama. Sekali lagi amin ya. Tapi enggak ngelihat muka saya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang di rumah juga, saya harapkan Tuhan hadir di sini. Tuhan menjaga, melihara keluar masuk saudara. Percaya firman Tuhan, jangan pernah takut. Dia ada di pihak saudara dan saya. Ketika engkau ketakutan itu akan membawa saudara semakin takut. Tapi lihat, katakan firman Tuhan. Di atas ketakutanku ada Tuhan yang luar biasa yang mampu menolongku dan melepaskan segala ketakutan yang ada di hidupku. Amin. Jangan ikuti apa kata pikiranmu, tapi ikuti apa yang Tuhan firmankan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, melangkah engkau, pergi engkau kepada tanah yang kutunjukkan kepadamu. Kata firman Tuhan. Pertanyaan saya, Abraham tahu enggak di mana tanah yang ditunjukkan? Enggak. Tuhan bilang, bersiap-siap berangkat. Dengan percaya, dengan iman Abraham berangkat. Jadi jangan ketakutan duluan. Gimana mau menang ketakutan duluan? Gimana mau menang berperang kalau kita udah ketakutan duluan? Jadi udah ciut nyalinya. Maju. Tapi ada tapinya. Katakan, Tuhan tuntun aku biar aku melangkah dan engkau di depan biar aku ikuti. Jangan taruh Tuhan di belakang. Tuhan ikut aku. Enak aja, takut kau, ada harimau di depan diterkam kau. Dia kata, Tuhan kau di depan ya, aku ikut engkau. Aku berjalan bersama-sama dengan kau, maka aku tak akan goyah. Amin ya. Coba kalau Tuhan di depan, dia akan menghalau semua. Bahkan menyinari langkah-langkah saudara dan saya. Kebanyakan Tuhan kita taruh di belakang. Atau aku dulu. Tuhan kau siap-siap ya, kau di belakang, aku jalan duluan. Ya jatuhlah kau. Iya kan? Itu, kadang kita salah. Jadi ingat Bapak Ibu, mari lepaskan segala ketakutan. Sekarang banyak virus, kemarin corona, sekarang Omicron. Macam-macam, di dunia ini udah semua ada, gak usah takut. Tapi kamu berkhidmat, berdoa sama Tuhan. Udah kamu tahu sih kena corona, kau deketin, kau cium-cium. Ya kena corona juga kau. Gak begitu, kau penuh hikmat, Tuhan tuntun aku. Aku berjalan bersama-sama dengan, aku melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Aku mau berjalan Tuhan.
Ini pelayanan juga nggak mau lagi, ada yang mati nggak mau dikuburin lagi, dibiarin begitu. Iya tambah masalah, iya kan? Masalah di dunia ini pasti ada banyak. Selagi kita di dunia ini semua masalah. Yang ada masalah di mana? Surga kekekalan. Nggak mau masalah? Ya pulang aja ke rumah Bapak. Sederhana kan? Tapi Tuhan dikasih kesempatan buat kita semua untuk tugas panggilan, untuk menyampaikan kabar baik untuk seluruh dunia. Bahkan bagi setiap orang, ketika firman Tuhan, kabar baik tentang Tuhan sudah sampai ke seluruh dunia ini, apa yang terjadi? Yang STH dulu, apa yang terjadi? Kesudahan akhir zaman datang Tuhan Yesus yang kedua kali menyongsong kita anak-anaknya. Jadi jangan ketakutan. Kematian bagi orang percaya adalah hal yang menakutkan, bukan menakutkan. Orang yang tidak dalam Tuhan menakutkan. Kalau kematian bagi kita adalah keberuntungan. Tanpa adanya kematian tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Tapi secara roh kita sudah dimeteraikan. Kita sudah menyatu dengan roh Allah. Makanya ada berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu yang sudah dipenuhi roh. Ada roh Tuhan. Jangan mengada-ngada bahasa roh. Sama yang ada ceritanya yang ketika Paulus tuh yang ada menyeberang di satu pulau. Ada mau ikut-ikutan, mau ikut belajar bahasa roh. Dia tukang sihir. Apa kata si iblis? Siapa lo? Coba-coba ikut bahasa roh mengenal Tuhan, musuh setan. Siapa lo? Nah artinya orang yang dipenuhi roh bisa berbahasa roh. Dari mana roh itu kalau kau nggak bisa bahasa roh kalau kau nggak dipenuhi roh? Yang keluar apa? Roh kedagingan. Pernah aku mengalami juga. Dulu pernah berbahasa roh, tapi yang itu timbul yang dari sini. Jadi apa? Membuat orang tersinggung. Kalau bahasa roh, ada damai, ada sukacita yang akan terjadi ketika kita berbahasa roh. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan, nanti habis waktunya. Tadi di 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Dan dikatakan nasihatilah dia segala kesabaran dan pengajaran. Ini ada keponakan aku ini. Kadang aku memang agak marah. Tapi bukan berarti benci. Aku mau menasihati dia biar bagaimana dia biar maju ke depan, biar bisa punya kehidupan yang baik. Bukan berarti ketika aku menasihati itu untuk, kadang memang jujur kalau kita sebagai orang tua, kalau udah kita nasihati tetap begitu. Ada rasa marah juga ya. Ada mungkin nada agak lebih tinggi sedikit. Tapi bukan berarti benci. Tapi untuk membawa dia biar bisa lebih baik ke depan. Ya semuanya anak-anak muda ya. Kalau ada yang menegur nasihati jangan parah. Nasihat itu untuk membangun kalian semua. Ini ada anak muda nih, ada anak aku, ada ponakanku, tuh anak-anak muda semua di sini banyak kan nih. Jangan marah kalau ditegur orang tua, saya orang tua. Karena orang tua adalah wakilnya pada Tuhan untuk memberikan nasihat. Amin. Iya. Jangan jauhi nasihat orang tua. Amsal bilang jangan jauhi didikan orang tua. Kalau kau jauhi didikan dari mana kau dapat? Gak mungkin orang lain kasih didikan sama kau. Emang siapa kamu? Biarin aja orang lain gak mau kau hidup. Bagus. Tapi sebagai orang tua akan dinasihati bagaimana bagus anak-anaknya. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya.
Kembali kita di ayat yang ke-17. Ya. Ayat 17 berkata, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Bagi saudara mungkin bernama ini bukan saudara ya. Yang perkataan gak bagus itu. Hanya mereka yang dulu. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Garis bawahi, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara percaya saudara adalah kepunyaan Allah? Amin ya. Saya adalah miliknya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab seluruh hidup saya. Saudara juga percaya saudara milik Tuhan? Amin ya. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah milik Tuhan, berarti dia bertanggung jawab dari awal, pertengahan, hingga akhir. Artinya saudara enggak usah khawatir tentang hidup saudara. Amin Bapak Ibu ya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Saya ulang sekali lagi. Pertama tadi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ketika saudara dan saya percaya bahwa kita adalah milik Tuhan dan menyebut, memanggil nama Yesus, dikatakan apa? Jauhilah kejahatan. Jangan nyolong dalam nama Yesus. Nunjuk orang dalam nama Yesus. Ada begitu ya? Bunuh orang dalam nama Yesus. Benar. Dulu ini sebelum bertobat ya. Mau berantem dalam nama Yesus, gimana benarnya itu mau berantem dalam nama Yesus? Udah-udahan Tuhan kau bunuh dia mati. Ya. Gak benar. Dalam nama Yesus pukul. Gak begitu. Dulu paham saya begitu. Kan Tuhan itu kuat. Kalau aku tojok pakai dalam nama Yesus mati dia. Kan pemahaman salah. Jadi diingatkan di sini. Tuhan mengenal siapa punyanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nyolong dalam nama Yesus nggak ketahuan. Ada main judi mudah-mudahan menang dalam nama Yesus. Ya. Salah benar ya. Berjudi dalam nama Yesus. Nyolong dalam nama Yesus. Gelapkan matanya Tuhan biar nggak tahu aku nyolong ini. Ya. Emang Tuhan kompromi. Enggak begitu Bapak Ibu, enggak begitu. Kita lanjutkan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia dan yang terakhir maksud yang kurang mulia. Saudara pilih yang mana? Dipakai maksud yang mulia atau yang biasa-biasa? Emas biasanya dipakai di mana? Pertama kalau Alkitab mencatat itu dalam perabot rumah Tuhan. Disalut. Tempat apa namanya? Mana yang turun dari surga dulu? Di apa namanya itu? Tabut perjanjian. Hah? Di situ kan emas itu. Disalut emas. Di situ ditaruh mana yang turun dari surga untuk mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan dari surga. Artinya emas itu barang mulia, berharga. Sekarang dikatakan di sini.
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai yang untuk masuk yang mulia, dan yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Sekarang saudara dan saya. Jadi emas, perak, atau kayu, atau tanah. Tentu dong yang emas dong, masa yang murahan. Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Sombong kadang kita ya jadinya. Terlalu baik Tuhan itu berkata begini, engkau berharga di mataku. Pertanyaan saya, kalau Yesus berkata kepada Rima, engkau berharga di mataku Rima. Apa jawabmu kepada Tuhan ketika Tuhan berkata begitu kepadamu? Apa jawaban? Kalau Tuhan berkata begitu sama saya nangis. Saya nangis. Tuhan, model seperti ini kau buat aku mulia. Model seperti ini yang pendek tanggung-tanggung begini. Kau buat aku mulia Tuhan. Saya pasti nangis. Engkau yang luar biasa Tuhan. Membuat saya kau buat mulia. Yang model begini Tuhan, kau layak. Pasti renungkan baik-baik. Begitu luar biasa Tuhan Yesus kita itu. Begitu besar kasihnya bagi saudara. Kadang kita enggak sempat berdoa kepada Tuhan. Kadang kita cuekin Tuhan. Ketika kita dapat berkat banyak, kita belakangin Tuhan. Tapi ketika kita mulai miskin, kita datang kepada Tuhan, di mana kau? Jangan ketika ada persoalan baru datang kepada Tuhan. Tapi lihatlah, renungkan baik-baik. Tuhan membuat saudara berharga di matanya. Dia hapus segala dosa saudara dan saya. Tuhan menghapus dosa saudara bukan hanya yang kemarin. Ingat, masa lalu. Kini akan datang pun Tuhan sudah selesaikan dosa saudara. Amin. Sempurna karya Bapa itu melalui salib Yesus bagi saudara dan saya. Masalah kehidupan kita, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Kalau kita lihat tokoh Daniel di Gua Singa, ya, kita waktu itu udah kita bahas ya kitab Daniel ya. Bukan Pak Daniel, Pak Gembala, Daniel Marbun, bukan. Daniel di Gua Singa yang di Alkitab. Sengaja itu singa-singa dibuat lapar. Untuk apa? Biar langsung menerkam, makannya sampai habis. Tapi lihat, ketika dia mengandalkan Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu datang kepada Daniel. Tuhan sanggup mengetupkan mulut singa yang begitu lapar. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Apapun menjadi pergumulan saudara, Tuhan sanggup. Tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Enggak usah khawatir akan hidup saudara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana mungkin saudara dan saya yang sudah Tuhan buat dimeteraikan menjadi anaknya Tuhan tidak pelihara. Amin ya. Saya kadang gimana ya, kalau merenung baca firman. Saya orang yang melankolis, gampang-gampang ya nangis gitu. Tapi karena apa? Karena baik banget Tuhan itu, baik banget, bilang baik banget. Kalau udah menyembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Saudara punya talenta, kalau mau menyanyi, berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau saudara punya talenta untuk musik, bikin musikmu yang terbaik bagi Tuhan.
Karena apa? Tuhan sudah turun dari surga memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dulu. Halus semangat dulu. Haleluya. Jangan merasa gini. Waduh gimana ya. Sukacita lah. Ini kabar baik. Ini bukan penghakiman. Bukan penghukuman. Tapi kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah di ayat 20. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk maksud mulia. Tuhan sudah kasih buat kita maksud tujuan yang mulia. Jangan kau rubah hidupmu untuk tujuan yang tidak baik. Ya. Tuhan rancangkan kita luar biasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan belokkan hidupmu. Sama seperti Yunus di perut ikan. Enak gak di perut ikan saudara? Kayaknya gak enak Bu Amis. Gelap. Ketika kita mencoba lari jalur. Ada konsekuensi yang kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi agak jauh melenceng. Prosesnya lama. Tadinya ketika Yunus, ketika diutus Tuhan, dia pergi langsung. Enggak melalui proses digoncangkan, ini apa namanya kapal segala macam sampai membuat undi begitu. Tapi karena dia membelok, nantilah siapa yang mau di sana. Ketika Yunus sadar akan dirinya, dia akan semakin jauh. Enggak sadar akan Tuhan. Karena apa? Dia makin logika. Saya mau menyampaikan tentang Tuhan. Di sana itu orangnya memakan manusia. Mau bunuh saya. Apa sih maksud Tuhan ini? Dia nggak tahu. Yang ngutus siapa? Tuhan. Segala makhluk di muka bumi tunduk kepada Tuhan. Dia sadar akan dirinya. Aku kan Yunus. Aku kan nggak begitu tinggi, aku nggak begitu kuat, aku nggak begitu pintar. Jangan pernah sadar akan diri kita, tapi sadar akan kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja bagi setiap saudara dan saya. Tuhan tidak pernah gagal buat saudara dan saya. Kalau saudara mau dipakai, ikut aja arus Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Sama kayak Yeremia. Aku masih kecil Tuhan. Ketika Tuhan kasih perkataan kepada mulut Yeremia, apa katanya? Tuhan, aku siap. Semuanya kita harus katakan siap. Anak-anak saya ajarin. Umur segini, kan aku masih kecil masih ada. Enggak bisa. Ayo, belajar pekerjaan Tuhan. Kau enggak tahu usiamu seberapa. Kau pikir aku masih muda, besok siapa tahu tabrak bajai. Mati. Enggak jadi. Sekarang lakukan. Kalau bisa lakukan, mau nyapu gereja kek, ya nyusun bangku kek, silakan datang. Apa yang bisa kalau lakukan di sini? Jangan karena muda, enggak bisa begitu. Muda pun, ini ponakanku, ayo. Kau datang di sini, ayo. Dengan cara begitu kau dipakai Tuhan. Tuhan akan bukan jalan. Itu Bapak Ibu. Semua yang muda-muda ya, jangan katakan aku muda. Yang muda dipakai Tuhan luar biasa, kamu punya tenaga yang kuat. Yang tua-tua udah mulai peot. Udah capek, udah ngos-ngosan, naik ke lantai 2 udah 3 kali berhenti. Yang muda-muda masih bisa lari ke atas. Makanya Tuhan pakai aku, ini aku. Masih muda Tuhan, masih kuat aku, pakai aku. Harus begitu yang muda-muda. Jangan, aku gak ada talenta. Siapa bilang? Karena kamu gak gunakan apa yang ada dalam hidupmu. Amin ya. Jangan kalah yang tua-tua. Sama wakil Pak Gembala kita tuh. Rambut aja dua tipis, ya kan? Habis. Artinya usia itu gak bisa dibohongin, udah mulai capek. Yang muda-muda ayo bangkit semua. Ayo. Di sini gak ada dibatasi usia, ayo melayani. Dituntun oleh Pak Gembala kita di sini. Semua semangat ya? Iya. Saya senang banget bilang amin. Iya, berarti setuju. Berarti saya lihat besok. Jangan kadang, iya amin. Besok, ya baru. Nanti aja lah.
Oke semuanya, tepuk tangan lagi ayo. Haleluya, haleluya. Haleluya, dahsyat, dahsyat. Soalnya gini, musik lengkap semua nih. Semua ada. Menarik, aku punya anak yang kecil itu, udah aku bilang sama dia, sama Rima, bisa gak aku ajarin dia untuk menari, tamborin, saya bilang. Dia bilang oke. Kedepannya kalau ada anak-anak kecil di sini, ya usia-usia 12 tahun, 10 tahun ya, bikin menari di sini. Untuk muliakan nama Tuhan. Ketika kita libatkan dia, dia tahu oh iya aku muliakan nama Tuhan. Dengan semua yang ada pada kita bisa muliakan nama Tuhan. Tuhan senang loh kalau kita ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan senang. Gerakan apapun tubuhmu muliakan nama Tuhan. Jangan bilang gak ada talenta. Siapa bilang? Ada. Semua kita ada talenta, tapi kadang kita dikubur kayak ada, seperti yang tertulis. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta dikubur. Bahkan yang banyak talenta dikembangin. Hanya kasih 1 dikubur. Salah benar. Karena ini salah. Dia bilang, nanti ketika Tuhan itu datang dia akan marah pada aku. Salah kan? Dia salah mengenal Tuannya. Yang dia tahu Tuannya itu pemarah. Padahal Tuhan kita lah pengasih. Mengasihi saudara dan saya. Amin ya? Iya. Nah, bahkan dikatakan di sini kita mau dibuat untuk pekerjaan yang mulia. Jangan kau rubah. Nah, ada yang terakhir yang masuk yang kurang mulia, mau nggak? Yang kurang mulia? Saya nggak mau. Saya mau dibuat seperti kualitas emas yang dimurnikan. Walaupun itu melalui proses. Dalam proses enggak enak, sakit. Coba kalau dibakar terus sampai terpisah semua kotoran yang di emas itu. Enggak enak waktu diproses. Saya pun diproses. Diusir dari gereja. Enak enggak? Enggak. Jujur saya enggak cari keuntungan. Saya melayani dengan setia tapi diusir. Dia katakan, kau duri dalam daging. Ayo. Kasih bilang, Pak Gembala duri dalam daging saya. Enak enggak? Enggak. Mimbar dikatakan begitu. Di sini pengerja duri dalam daging. Karena ada sesuatu yang dari dirinya terbuka. Ya. Jadi itulah. Jangan dibiasakan mimbar membuat orang tersinggung. Tapi sampaikan firman Tuhan. Rangkul dia. Banyak gereja-gereja ngusir-ngusir jemaat. Ya kita, Tuhan bilang kan cari. Domba yang hilang cari. Tuhan aja tahu gak? Ketika domba itu hilang, kabur. Apa yang Tuhan lakukan? Yang 99 taruh dulu. Dicari yang 1 loh. Gereja usir-usir jemaat. Usir-usir pengerja. Ini mungkin saudara bertentangan dengan saya enggak. Kalau saya ini karena memang udah lama kita pelayanan, hati saya gini Tuhan taruh. Kamu harus punya kerendahan hati. Walaupun kau dibenci, jangan benci dia. Penting lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lihat orangnya. Saya kalau nggak diusir nggak pergi saya, tetap saya melayani. Tapi kalau diusir ya pergilah, kan gak enak. Udah diusir masih di sini, ngapain? Ya saya pergi. Jadi kalau nggak diusir Pak Gembala di sini saya nggak pergi. Kalau diusir Pak Daniel saya nggak pergi Pak Daniel. Enggak, saya tetap mau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau mau diutus oke. Saya siap. Kenapa? Hidup saya ini Tuhan taruh. Hidupmu untuk muliakan nama Tuhan. Apapun yang kau dapat, apa yang kau alami itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Dalam proses hidup saya banyak sekali diproses Tuhan. Untuk apa? Untuk menyerahkan sepenuhnya hidup saya pada Tuhan. Kalau kita mau cerita nanti sharing-sharing boleh deh nanti di lain waktu. Bagaimana Tuhan itu memproses saya.
dalam keluarga, dalam anak-anak saya, dalam kehidupan bagaimana ekonomi saya, ketika usaha begitu gonjang-ganjing. Tapi endingnya, oh ya maksud Tuhan begini ya. Akhirnya saya menangis. Oh Tuhan, oh begitu rupanya. Cara pikiran logikaku, Tuhan kemana kau jauh? Kau biarkan aku begini. Kau disiksa dia, ini kan temanku, dibuat begini. Tapi di endingnya, kan kau punya doa, anakmu mau di sekolah di sini. Makanya aku taruh di sini kau anakku. Oh nangis saya. Oh Tuhan. Oh. Ya itu. Jangan kau lihat bagaimana sakitnya. Tapi endingnya lihat. Kadang cara kita itu kita pikir, oh cara begini loh. Bukan begitu. Pakai caranya Tuhan, lihat. Oh Tuhan bekerja. Makanya bersama Tuhan indah loh. Indah sekali. Ikulah Tuhan. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jujur. Kemarin waktu kami ada kepunguran Sihotang. Baru mau dibentuk wilayah Jakarta Barat. Sedikit ya. Masih ada waktunya. Sebentar ya. Ada sedikit begini. Ada marga Sihotang juga dibilang begini. Kami udah ada 10 tahun gak ketemu. Bilang begini. Dia dulu buka bengkel di Tanah Abang. Di pasar tuh. Preman lah dia dulu. Preman habis. Bilang begini. Saya lihat dia kurus dia. Wah. Begitu saya datang. Dia bilang gini. Deminter ya? Aku udah gak kenal lagi. Dia gak kurus. Deminter ya? Siapa ya? Kan dulu kamu pernah kan ke bengkel aku katanya. Oh ya abang saya bilang. Nah, gimana kabar bang? Sehat. Anak kita berapa? 3 katanya. Umur yang tua berapa? Oh habis kuliah. Tapi 1 bang katanya. Anak saya yang paling kecil. Menghabiskan saya katanya. Membuat hancur hidup saya katanya. Karena sakit penyakit. Kalau begitu, iya. Pokoknya saya menderita di bawahnya. Abang jangan salah, saya bilang. Jangan kau bilang itu membuat kau menderita, enggak. Semuanya Tuhan atur untuk mendidik abang sendiri, saya bilang gitu. Iya. Kalau aku cerita bang, sama kamu. Pasti bilang, oh iya, pasti begitu kan. Anakku dulu sama. 3 tahun full. Hanya mengobati plek paru kan 3 bulan cuma ya. 3 tahun lebih. Dimainkan oleh dokter orang Batak juga. Bayangkan, Batak dihabisin juga saya. 3 tahun full. Enggak sembuh. Ketika saya pindahin ke dokter yang lain, enggak 3 bulan sembuh. Enggak jaminan juga sama-sama suku. Tapi yang jamin adalah Tuhan adalah jaminan segala-galanya. Amin ya. Iya, saya bersandar kepada kekuatan saya. Dokter yang spesial orang Batak itu pasti pintar, pasti baik, pasti pro saya. Enggak juga rupanya. Itu dulu di sini, orang Batak spesial dia. Pantas saja rumahnya megah. Ya begitu dipermainkan kita kan. Ini kalau bersandar kepada pikiran kita sendiri, kecewa. Datang kepada Tuhan. Amin ya. Haleluya. Jadi siap sedialah kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Kita dipakai untuk tujuan yang mulia. Amin ya. Jadi ayat 21 yang terakhir. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, lihat, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara, Bapak Ibu semuanya, ingat, saudara dipakai untuk tujuan mulia. Amin ya. Amin. Tutup arti saudara. Terima kasih Bapak. Luar biasa Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapak. Biarlah perkataan yang sia-sia tidak keluar dari mulut kami. Tapi perkataan-perkataan tentang kebenaran firman. Itu yang keluar dari mulut kami.
yang membangun jemaat, membangun teman-teman kami, membangun saudara kami untuk datang kepada Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami bisa Tuhan lebih memahami kebenaran firman-Mu. Berikan kami Tuhan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh Tuhan ambil bagian dalam tujuan yang mulia ini ya Bapa. Kami hanya berfokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tetap berkemenangan hari demi hari Bapa. Kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami lewat firman-Mu ini, sehingga kami semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu luar biasa bagi kami. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan Yesus. Gembala kami Pak Daniel yang telah Kau urapi Tuhan menjadi gembala di tempat ini. Pengurapan yang sempurna Tuhan nyata. Dan juga untuk wakil pengembalaan Tuhan, untuk hamba-Mu Pak Isa bersama Bu Juli dan anaknya Tuhan. Tuhan memberkati terus dalam pekerjaannya dengan limpah Tuhan. Begitu juga untuk gembala senior kami Tuhan, Pastor Ivan Sitopul, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati dan pakai terus. Engkau yang memaki dia semakin hari semakin luar biasa dalam pengembalaan. Bahkan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Biarlah Tuhan, dia selalu menjadi terang, menjadi garam di setiap kehidupannya, untuk menerangi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan menggarami orang yang sudah tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu, saudara semua, mari bagi berdiri, angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord.
Our